Om Swastiastu. Baik, pada hari ini perkenalkan, nama saya Gede Arya Pratama. Pada hari ini saya akan membahas mengenai hasil pembahasan dari praktikum perkecambahan atau perkembangan yang telah kita lakukan kemarin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan pertama membahas mengenai dormansi dari biji tersebut. Nah, biji tersebut biji tersebut tidak akan tumbuh karena adanya hormon asam labisat, yang mana asam labisat ini itu berfungsi untuk menjaga dormansi dari biji tersebut untuk tidak tumbuh. Kemudian setelah biji tersebut direndam oleh air, maka pori-pori dari kulit biji itu akan menyerap air dan membuat biji itu membengkak. Nah, hal tersebut bisa dinamakan dengan inhibisi. Nah, inhibisi ini kemudian akan mendorong munculnya hormon gibberellin yang nantinya, atau hormon pertumbuhan yang nantinya hormon gibberellin ini akan menyekresikan enzim limpase, amilase dan protase yang akan merubah fatty, lemak dan protein yang ada pada kotiledon atau cadangan makanan pada biji itu untuk tumbuh. Yang mana setelah kita melakukan praktikum selama 6 hari itu kita mengukur yang daripada hipokotil yang telah tumbuh dari biji-biji tersebut. Yang mana kalau kita lihat dari rata-ratanya itu dari tanaman kacang hijau yang dengan sinar matahari itu memiliki rata-rata 4,7 cm, yang mana kemudian yang tanpa cahaya matahari itu lebih besar tentunya dengan ukuran 8,6 cm, dengan rata-rata 8,6 cm. Kemudian pada tanaman jagung di sinar matahari itu memiliki rata-rata pertumbuhan 3,5 cm, sedangkan yang pada tanpa sinar matahari itu memiliki rata-rata itu 4,8 cm. Nah, dari sini dapat dibuktikan bahwasanya dari sini kita bisa melihat bahwasanya kacang hijau maupun jagung yang tumbuh dengan sinar matahari itu pertumbuhannya lebih pendek. Namun secara kita lihat dari praktikumnya, dia memiliki daun yang lebih hijau dan batang yang lebih kokoh. Sedangkan tanaman yang tanpa sinar matahari itu pemanjangan dari pokoknya itu lebih panjang dibandingkan dengan sinar matahari. Walaupun di sisi lain daunnya lebih kuning dan batangnya yang tidak terlalu kokoh. Hal tersebut disebabkan oleh apa? Pemanjangan tersebut disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh interaksi tumbuhan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis ini eleotis, yang mana eleotis ini itu sebuah reaksi tumbuhan untuk mencari sumber cahaya, yang mana tumbuhan tanpa sinar matahari itu hormon auksinya akan tinggi, yang mana hormon auksin ini akan terhambat bila ada sinar matahari. Jadi ketika hormon auksin ini enggak terhambat, kan tidak ada sinar matahari, hormon auksin ini akan terus memanjang tumbuhan atau hormon pemanjangan, yang mana hormon auksin ini akan terus memanjang hingga nantinya tanaman tersebut menemukan matahari. Nah, hasilnya apa? Hasilnya tanaman tersebut akan panjang namun memiliki daun yang kuning dan batangnya tidak kokoh. Dan kalau kita lihat tanaman yang tanpa sinar matahari kok masih bisa tumbuh, hal tersebut disebabkan karena kotiledon atau cadangan makanan yang ada pada biji atau perkecambahan itu masih tersisa. Jadi walaupun mereka belum melakukan fotosintesis karena nggak dapat sinar matahari, mereka masih bisa untuk tumbuh. Nah, dan terakhir kita akan membahas mengenai faktor bebas, variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol. Variabel bebas ini adalah variabel yang emang sengaja dibedakan antara subjek satu dan subjek lainnya, yang mana dari sini kita lihat variabel bebasnya adalah sinar matahari, yakni ada dan tidaknya sinar matahari. Kemudian variabel terikatnya itu merupakan variabel yang dipengaruhi oleh sinar matahari itu sendiri. Jadi kita lihat bahwasanya panjang daripada tanaman yang ada sinar matahari dan tanpa sinar matahari itu berbeda. Dan terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol itu merupakan variabel yang emang sengaja disamakan satu dengan yang lain, seperti jenis bijinya, jenis benihnya, jumlah airnya, dan lain sebagainya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Om Swastiastu. Om Swastiastu.
Jadi, perkenalkan, nama saya Nyoman Sania Parmamarta. Saya berasal dari kelompok 4 dan saya di sini akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama ada faktor internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan pada tanaman. Dan ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi pada tanaman, yaitu yang pertama ada gen. Gen merupakan substitusi pembawa sifat yang diturunkan dari tumbuhan. Dan yang kedua itu ada hormon. Hormon adalah zat pengatur yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi. Dan yang ketiga itu ada enzim. Enzim itu adalah enzim berperan vital dalam mengkatalisis reaksi kimia di dalam sel seperti respirasi, fotosintesis dan lainnya. Dan adapun saya akan menjelaskan materi yang lain, yaitu sebutkan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan pada tanaman. Dan saya akan menjelaskan secara singkat dan saya akan sebutkan saja, yaitu ada beberapa faktor, yaitu seperti cahaya, suhu, air, dan kelembapan. Sekian pemaparan materi pada saya tutup dengan Prabowo Santi. Om Santi Santi Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim Wijaya Kusuma. Saya nomor absen 38, saya berasal dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe perkecambahan pada kacang hijau dan jagung. Di mana pada kacang hijau itu tipe kecambahan itu ya menggunakan tipe perkecambahan epigeal, yang dimana pada epigeal itu hipokotil itu memanjang sehingga kotiledon itu mengangkat ke permukaan kapas. Nah, jadi pada proses ini tanaman kacang hijau itu menyimpan cadangan makanannya di kotiledon tersebut. Dan yang kedua itu adalah tipe perkecambahan pada jagung. Jagung menggunakan tipe perkecambahan hipogeal, yang mana pada hipogeal itu epikotil itu memanjang, tetapi kotiledonnya tidak mengangkat ke permukaan kapas seperti tanaman kacang hijau. Yang dimana pada jagung ini menyimpan cadangan makanannya pada bijinya. Dan ini adalah gambar dari perkecambahan dari kacang hijau dan jagung, yang mana pada kacang hijau ada hipokotilnya. Ini seperti ini kotiledonnya, dan langsung ke epikotilnya. Yang kedua yang pada jagung, yang kecil ini dari awal dia radikula, di primula dia tumbuh menjadi kokoptil, dan besar menjadi kotiledon, hipokotil, dan ini akarnya. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Adrian Dharma, nomor absen 9. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari laporan hasil praktikum dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, khususnya pada nomor 7, yaitu mengenai tahapan-tahapan pada proses perkecambahan biji. Jadi proses perkecambahan biji itu pertama itu diawali dari proses yang namanya itu inhibisi atau penyerapan air oleh biji. Jadi air itu akan masuk ke biji pertama itu melalui kulit biji, sehingga akan mengakibatkan biji tersebut akan membengkak. Nah, air yang ada di dalam biji ini akan mengaktifkan enzim dan juga metabolisme yang ada di dalam biji. Selanjutnya itu enzim akan mulai bekerja menguraikan zat-zat makanan seperti lemak, pati, dan juga protein yang ada di dalam kotiledon atau endosperma menjadi zat yang dapat digunakan oleh embrio. Kemudian pada tahapan ini proses respirasi juga akan meningkat untuk menghasilkan energi. Kemudian setelah itu radikula akan tumbuh. Pertama itu dia akan menembus kulit biji
Kemudian dia akan tumbuh ke bawah menjadi akar untuk menyerap air dan juga mineral. Selanjutnya pada perkecambahan epigel, hipokotel akan memanjang ke atas sehingga kotiledon itu terangkat. Contohnya itu pada tanaman kacang hijau. Kemudian pada perkecambahan hipogel, epikotel akan memanjang sementara kotiledon itu tetap berada di bawah. Contohnya itu pada tanaman jagung. Kemudian tahapan terakhir yaitu tumbuhnya batang dan juga daun. Nah, plumula itu akan berkembang menjadi batang dan juga daun setelah tanaman mampu melakukan fotosintesis, maka tanaman tersebut tidak akan lagi bergantung pada cadangan makanan yang ada dalam biji. Baik, sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Karya Pasayendra. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari praktikum yang sudah dilakukan minggu lalu. Baik, kesimpulannya yang kami peroleh dari praktikum ini yaitu bahwa cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau dan jagung, di mana tanaman di tempat gelap mengalami pertumbuhan batang yang cepat namun lemah akibat aktivitas hormon auxin yang tidak terhambat, sementara yang mendapatkan sinar matahari tumbuh lebih lambat namun dengan memiliki kondisi yang lebih kuat dan daun yang hijau. Selain itu terdapat perbedaan tipe perkecambahan antara kedua tanaman tersebut, yakni tipe ipegel pada kacang hijau dan hipogel pada jagung, yang semuanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti hormon serta faktor eksternal seperti air, kelembapan, dan intensitas cahaya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi.